Halo Sobat YouTuber, kembali di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan jelaskan atau berikan tutorial untuk para pemula seperti saya ini bagaimana cara menggunakan SEL server ya. Di sini saya mencoba menggunakan SEL server pada Windows 2012 versi trial, dan untuk SEL servernya saya menggunakan SEL server Express 2012 juga. Nah, karena terkait kemarin ada permintaan bagaimana cara menggunakan Microsoft SQL Server dan bagaimana cara untuk backup, bagaimana cara membuat database. Di video kali ini saya akan coba jelaskan ya, bagaimana cara kita mengakses Microsoft SQL Server. Nah, saya asumsikan sobat sudah download paket Microsoft SQL Server dari microsoft.com ya. Kalau sobat belum punya, silahkan download Microsoft SQL Server yang versi Express untuk pembelajaran ataupun untuk menguasai bagaimana cara query ataupun yang lainnya. Nah, di sini setelah kita install Microsoft SQL Server, kita perlu menginstal namanya Microsoft SQL Server Studio Management ya, seperti ini. Ini adalah Microsoft SQL Server Studio Management. Nah, ini gunanya untuk mengakses query ataupun mengakses database yang ada di SQL Server. Kalau di MySQL sendiri seperti PHP MyAdmin ya. Tapi kalau di SQL Server itu kita menggunakan SQL Server Management Studio seperti ini, atau bisa menggunakan browser query yang lain ya yang sobat miliki. Nah, untuk pertama yang disuguhkan itu kita bisa login menggunakan Windows name dan juga instan Windows. Ini untuk defaultnya biasanya ada instan seperti ini, dan juga ini Windows name ini berbeda-beda sesuai dari nama komputer sobat yang saat install ya. Nah, ini kemudian untuk login itu ada dua metode. Pertama itu bisa login menggunakan Windows Authentication ataupun SQL Server Authentication. Kalau SQL Server Authentication itu biasanya defaultnya itu SA, kemudian untuk passwordnya sesuai password yang sobat berikan ya. Nah, kalau kita menggunakan Windows Authentication itu berarti Windows yang loginnya sama saat kita buka, tapi biasanya sudah auto login ya, seperti ini. Di sini ada administrator dari Windows yang saya install, kemudian passwordnya itu kosong karena tidak ada. Oke, seperti ini. Kalau untuk masih dalam zona lokal atau satu PC, biasanya saya menggunakan Windows Authentication. Tapi kalau sudah remote, saat akses menggunakan IP seperti ini contohnya, biasanya saya cenderung menggunakan SA kemudian password. Biasanya kalau menggunakan Windows Authentication itu akan failed karena disesuaikan dengan Windows yang ada di lokasi atau tempat sobat akses ya. Nah, kalau untuk lokal saya sarankan menggunakan Windows Authentication aja seperti ini. Kemudian klik connect. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa membuat database ataupun kita bisa melakukan setting ya, seperti ini. Kita bisa melakukan setting atau disconnect. Kalau untuk disconnect di sini ada pilihan seperti ini, disconnect, dan ini ada tombol connect. Oke, untuk ini adalah menu atau icon refresh ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita setting remote, kita harus aktifkan di sini untuk allow remote di bagian properties. Kita coba cek, kemudian masuk ke general. Sorry, kita klik dulu di bagian connection. Nah, allow remote ini harus dicentang ya kalau kita mengaktifkan allow remote dari jarak jauh. Oke, pastikan di bagian ini sudah checklist ya, seperti itu. Oke, nah untuk membuat database itu sendiri, kita di bagian database kita klik kanan,
kemudian klik new database. Nah, kita bisa membuat database-nya, misalkan di sini coba DB seperti ini. Kemudian untuk owner di sini saya berikan default sesuai kebutuhan yang ada di SEL. Defaultnya itu bisa dari SA, bisa juga SEL Windows Authentication ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Setelah selesai, kita untuk melihat database yang sudah kita buat, di bagian database kita klik tombol plus. Nah, ini sudah terbuat database coba. Di dalamnya itu ada database diagram, table, view, kemudian juga ada storage. Nah, di sini kalau kita mau membuat view atau membuat tabel ataupun database diagram. Nah, untuk membuat tabel di database itu kita sama seperti membuat database, cukup klik kanan, kemudian new table seperti ini. Nah, oke, kemudian di sini kita isi ID. Di sini kita pilih ID-nya itu big integer. Oke, kemudian di sini kita kasih nama. Nah, setelah kita buat lagi alamat, misalkan untuk data type silahkan dipilih sesuai kebutuhan ya. Di sini saya isi sesuai kebutuhan saya, jadi saya tidak mengharuskan harus misalkan integer ataupun yang lainnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang sobat gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kolom properties di bawah, di sini sobat bisa sesuaikan juga, tapi untuk standarnya saya tidak otak-atik, biarkan standar karena di SEL server itu lebih cache sensitifnya lebih tinggi ya. Takutnya nanti kalau saya rubah-rubah saat kita migrasi ataupun pindah DB nanti akan terjadi error. Biasanya seperti itu karena tidak sesuai. Oke. Kemudian setelah selesai kita tekan tombol save ya. Save. Oke, kita tekan tombol save. Nama tabelnya misalkan data user seperti ini. Nah, ini kita klik oke, kita tunggu sampai proses selesai. Ini sudah terbuat, biasanya dbo.tuser. Saya close. Nah, ini sudah ada. Kita cek di sini ada dbo.tuser. Berarti kita sudah bisa untuk mengisikannya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba select top. Untuk query itu biasanya beda-beda, bisa menggunakan select top ataupun yang lainnya. Kita tinggal execute aja ya dari sini. Nah, ini adalah query-nya. Kita biasanya dbo kemudian select top. Gitu. Untuk menjalankan kita klik tombol execute seperti ini. Nah, untuk mengisi sama dengan perintah yang lain, kita gunakan tombol insert seperti ini. Insert dbo tuser. Nah, misalkan di sini itu ada ID, kita isi ID, kemudian nama, kemudian alamat. Nah,
seperti ini. Kemudian di bagian value ini kita isi ID-nya 1, kemudian namanya tes. Kenapa saya beri kutip? Karena ini string, kemudian saya kasih alamat, ini juga string. Kita tutup kutip satu lagi seperti ini. Coba kita execute, apakah ada error? Incorrect values. Oke, satu row sudah ditambahkan ya. Kita coba lakukan select. Kita bisa melakukan select itu di bagian bawah di sini. Select, bisa bintang, from dbo titik t user seperti ini. Kita enter. Nah, biar tidak terjadi duplikat, kita ganti namanya. Kemudian untuk tes kedua, kemudian alamat kedua, kita execute. Ini kita jangan lupa untuk beri tag koma ya di bagian belakang agar tidak jadi error. Nah, ini sudah muncul sekali insert dan juga execute seperti ini. Jadi sudah bisa ya. Kalau misalkan sobat mau update, sama. Untuk update-nya itu kita seperti perintah SQL yang lain ya. Update, kemudian dbo. Nah, di sini kita pilih tuser set. Nah, untuk update-nya seperti ini. Misalkan nama, kita bisa menggunakan panah bawah atas, kemudian kita ganti gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih klausenya di sini ID sama dengan 1. Oke. Kita titik koma, kita coba klause. Nah, ini sudah bisa diupdate ya. Update-nya sudah sukses. Nah, seperti ini untuk update. Kalau sobat mau menghapus, dp hampir sama dengan perintah yang lain ya. Cara penggunaannya delete seperti ini, kemudian dbo. Kalau saya lebih cenderung menggunakan dbo karena dbo itu standar dari SQL. Where, kemudian ID, kemudian 1 seperti ini. Saya execute lagi. Nah, saya coba select ya. Kita bisa menggunakan select top row aja biar lebih cepat. Klik kanan. Nah, ini tinggal 1, berarti sudah bisa cara menggunakan SQL untuk standar seperti ini. Nah, bagaimana cara backup SQL server atau database lewat Microsoft Server Management Studio ya. Untuk backup itu cukup simple ya. Di sini sobat klik kanan, kemudian text, kemudian backup. Kita pilih. Kalau sobat mau membuat script backup, silahkan buat scriptnya di sini. Kemudian nanti sobat buat namanya bat file ya. Nah, ini saya backup jatuhnya di bagian Microsoft SQL Server. Saya akan pindahkan. Kalau sobat ingin pindahkan tempat backup, misalkan di disk, silahkan di sini ya. Pilih tempatnya di mana. Kemudian add tempatnya itu di mana ya. Saya contohkan di sini, saya pilih di dokumen. Kemudian nama filenya itu biasanya bug.bug. Misalkan coba.bug. Nah, harus .bug seperti ini. Misalkan huruf kecil ya. Saat backup 11.30.bug. Misalkan kalau backup itu ada tanggalnya biar ada perbedaan. Oke, klik oke, kemudian oke, kemudian klik oke seperti ini. Oh, kita tunggu ada error. Cannot open device C document. Oh, nggak boleh. Jadi kita harus ganti.
Nah, kita ganti ke tempat yang lain ya, karena di situ mungkin tidak read and write. Saya coba ganti di user, kemudian di all user, administrator. Saya pilih all user. Di sini saya ganti backup 11.30.bug seperti ini. Saya coba run lagi. Nah, sudah komplit, sudah berhasil di backup. Kita coba lihat ya. Hasil dari backup tadi ada di C user. Oke, kita coba lihat hasilnya di user. Nah, tadi. Di public all user itu ada di, waduh, ada di mana ya? Kok tidak ada di sini? Wah, all user. Nah, ini filenya sudah terbackup ya. Ini file yang tadi kita backup. Untuk restore juga sama. Untuk restore kita masuk ke database seperti ini, kemudian klik text, kemudian klik restore database. Silakan pilih nama databasenya, kemudian Oke, untuk cara penggunaan database SQL Server cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan kirim melalui komen di bawah. Jangan lupa untuk support terus channel Gatot.id dengan cara subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya masih seputar SQL Server terkait bagaimana cara setting remote jarak jauh.